Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Enevi Aska. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertema penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam surat kabar Suara Merdeka. Next, pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku biasanya digunakan dalam hal-hal yang bersifat resmi. Next, ciri-ciri bahasa baku. 1. Tidak terkontaminasi atau rancu. 2. Tanpa pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Next, contoh bahasa baku. Atlet ini sedang mengikuti perlombaan, hanya sekadar memberi solusi yang baik. Apotek di kota ini menyediakan obat-obat yang sangat langka. Karir yang dipilih memang tidak sesuai dengan jurusannya. Next, fungsi bahasa baku. 1. Sebagai pemersatu untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai bahasa daerah yang berbeda. 2. Sebagai pemberi kekhasan, dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. 3. Pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesamaan derajat dengan peradaban melalui perolehan bahasa baku sendiri. Pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa tidak baku tidak dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa tidak baku sering digunakan dalam bahasa sehari-hari karena cenderung fleksibel sehingga umum digunakan dengan kegiatan yang tidak formal. Next, ciri-ciri bahasa tidak baku. 1. Digunakan dalam percakapan sehari-hari. 2. Sudah bercampur dengan bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Bentuk kata yang berubah-ubah. Next, contoh bahasa tidak baku. 1. Sekarang harga cabai terus naik. 2. Ibu nyuruh beli sayuran di pasar. 3. Adik membeli obat di apotek. Next, kutipan surat kabar Suara Merdeka. Pandemi selain menimbulkan dampak kesehatan dan ekonomi juga memberi tantangan bagi para lulusan perguruan tinggi. Kondisi perekonomian membuat banyak perusahaan dan instansi melakukan efisiensi yang berimbas pada minimnya lowongan kerja. Di masa pandemi, kemampuan digital dan IT sangat diperlukan dalam komunikasi dan bekerja. Para kandidat maupun karyawan wajib memahami penggunaan platform manajemen tugas video conference, memahami tren di media sosial, dan lainnya. Tandas Dora. Next, kesimpulan dari presentasi yang saya bacakan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikirannya kepada orang lain. Pada bahasa terdapat ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau bahasa pokok yang digunakan oleh masyarakat, sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur baku dan biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Terima kasih, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.